Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat untuk Ibu dan Bapak dosen sekalian, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Disiplin Kerja Karyawan Badan Pertanahan Nasional Karawang. Baik, selanjutnya untuk latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut, karena karyawan yang tidak memiliki kedisiplinan dalam bekerja, seperti sering terlambat masuk kerja, tidak mengikuti apel pagi, tidak mematuhi peraturan yang sudah diterapkan di kantor. Jadi di situ masih banyak karyawan yang kurang dalam kedisiplinannya. Terus selama saya kerja praktek di sana, ditempatkan pada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau bisa disebut PTSL dari tim 4 yang bertugas menginput berkas untuk pemrosesan sertifikat. Untuk instansinya tersebut Badan Pertanahan Nasional atau bisa dibilang BPN. Awalnya adalah Akademi Agraria yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1964. Kemudian didirikan lagi di Semarang pada tahun 1964. Pada tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tinjauan pustakanya, manajemen menurut para ahli, yang pertama yaitu Dr. Andes Haji Maluyu SP Hasibuan, halaman 3, bab 1, manajemen adalah pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Yang kedua, menurut Andre F. Sikula, halaman 6, bab 1, menjelaskan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dengan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Untuk tujuan dan metodenya, yang pertama yaitu tujuan umum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau dunia kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua,
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tegap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dalam metode deskriptif kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta betapa yang terjadi di lapangan tanpa adanya perlakuan ataupun terhadap variabel yang diteliti. Untuk uraian kegiatannya, untuk hari pertama yaitu hari Senin 2 Maret 2020 pada waktu 08.00 sampai dengan 17.00 dengan kegiatan pembekalan dan pengenalan program kerja. Untuk hari kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 pada waktu 08.00 sampai dengan 17.00. Kegiatannya mengikuti apel pagi dikarenakan sebuah kewajiban untuk karyawan maupun anak magang harus mengikuti apel tersebut. Dan kegiatannya yang kedua yaitu mengumpulkan data yang sudah dikumpulkan oleh tim PTSL. Yang ketiga, menginput data-data untuk pemrosesan sertifikat. Pada hari ke-11, hari Kamis 17 Maret 2020 waktu 08.00 sampai dengan 17.00 penyerahan sertifikat ke masyarakat yang disaksikan oleh kepala desa. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan selama 1 bulan dengan jam kerja praktek saat itu dilakukan dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Untuk pembimbing lapangan saya yaitu Ibu Yeti Mugiawati. Tugas utamanya yang pertama, mendata berkas masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh tim PTSL. Yang kedua, scan semua data lalu diinput melalui web resmi PTSL Yudhistira. Yang ketiga, penyerahan sertifikat yang sudah selesai. Tugas pendukungnya, yang pertama, fotokopi dan scan dokumen-dokumen penting. Yang kedua, merapikan dokumen-dokumen penting. Yang ketiga, diberikan arahan cara pengerjaan lewat web resmi kantor. Permasalahan dan solusinya. Permasalahan dalam proses kegiatan kerja karyawan yang tidak memiliki kedisiplinan tentang peraturan yang sudah diterapkan di Badan Pertanahan Nasional Karawang. Tidak mematuhi peraturan yang sudah diterapkan seperti sering terlambatnya masuk kantor, tidak mengikuti apel pagi, kurangnya kesadaran lingkungan sekitar seperti ruangannya masih berantakan, membuat kerja pun menjadi tidak nyaman.
sering menunda-nunda pekerjaan. Untuk solusinya yaitu untuk mengatasi permasalahannya, Badan Pertanahan Nasional Karawang, atasan divisi harus bertindak tegas apabila ada karyawan yang tidak mematuhi peraturan. Maka diberikan peringatan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Harus ada peringatan apabila sudah selesai bekerja, maka bereskan ruangannya terlebih dahulu sebelum pulang. Untuk kesimpulannya, kewenangan Badan Pertanahan Nasional di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN adalah tidak ada peningkatan kewenangan, tetap sama seperti peraturan presiden yang sebelumnya yang mengatur BPN, yaitu Perpres nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kewenangan penataan ruang yang dahulu diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum kini telah digabungkan dalam satu lembaga dengan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Kementerian Pekerjaan Umum sudah tidak ada lagi unsur penataan ruang, namun di daerah BPN dan penataan ruang tidak disatukan dalam satu lembaga. Untuk saran dari saya pribadi, karyawan harus bisa ditingkatkan lagi atas pekerjaannya masing-masing agar tugas yang diberikan tidak ditunda-tunda dan kedisiplinan terhadap peraturan yang sudah ada harus dilaksanakan. Berikut foto kegiatan dari saya, hanya bisa mengambil gambar tersebut dikarenakan tidak boleh mengambil video di ruangan tersebut. Sekian untuk presentasi kerja praktek saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.